Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu. Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Oke, dikarenakan materi untuk bab 2 kemarin sudah selesai, kita lanjut ke bab 3. Nah, bab 3 ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Berikut kompetensi dasar yang harus kalian ikuti. Yang pertama itu kompetensi 3.8, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Yang kedua itu kompetensi 4.8, yaitu membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Kita lanjut. Adapun tujuan yang harus kalian capai untuk bab 3 ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang kedua, menjelaskan pengertian pencemaran air, udara, dan tanah. Yang ketiga, menjelaskan faktor penyebab pencemaran air, udara, dan tanah. Yang keempat, menjelaskan dampak pencemaran air, udara, dan tanah. Yang kelima, membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Pencemaran lingkungan berikut merupakan tampilan suatu lingkungan yang sudah tercemar. Ada di sini asap, sampah. Kita lanjut. Pencemaran lingkungan. Kenapa kita harus mempelajari ini? Untuk alasannya, silahkan kalian baca buku paket. Itu ada di page atau halaman 48 dan 49. Sedangkan apa itu pencemaran lingkungan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution itu merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen ke dalam lingkungan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Hal ini akan mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan ke suatu tingkat tertentu, sehingga menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, adapun penyebab yang dapat terjadinya pencemaran lingkungan itu yang pertama, kumpulan kegiatan manusia. Yang kedua itu faktor alam. Oke, zat yang dapat mencemari lingkungan itu disebut dengan polutan. Di sini wujud polutan ada 5. Yang pertama, polutan dapat berupa zat kimia, dapat berupa debu, dapat berupa suara, dapat berupa radiasi, dan dapat berupa panas. Nah, suatu zat dikatakan polutan jika kadarnya melebihi batas normal, berada pada waktu yang tidak tepat, berada di tempat yang tidak semestinya. Oke, manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh alam, tapi bisa mengendalikan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, limbah industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap-asap pembakaran hutan, asap hasil pengolahan minyak, dan limbah nuklir. Oke, kita lanjut saja ke jenis-jenis pencemaran lingkungan. Menurut sifat zat pencemarnya, jenis pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama itu biologis. Pencemaran biologis merupakan pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroba yang dapat memicu timbulnya wabah penyakit. Yang kedua itu pencemaran fisik. Pencemaran ini
disebabkan oleh benda cair, benda padat, dan benda gas. Wujudnya ya. Yang ketiga itu pencemaran kimiawi. Pencemaran ini merupakan pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia. Tadi berdasarkan jenis zatnya, yang ini berdasarkan lingkungan yang terkena. Itu ada 3 juga. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, dan yang ketiga ada pencemaran tanah. Oke, untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang pencemaran air, sedangkan pencemaran udara dan pencemaran tanah itu di next pertemuan. Kita masuk ke pencemaran air. Berikut tampilan dari pencemaran air yang terjadi di lingkungan. Oke, kita masuk. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, suatu air dikatakan tercemar jika berubah warnanya, baunya, pH atau derajat keasamannya, serta rasanya. Nah, pencemaran air ini dapat terjadi pada sumber air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Nah, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air itu ada 3. Yang pertama limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, dan yang ketiga limbah pertanian. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, silahkan kalian buka buku paket kalian, itu di halaman 52 sampai 54. Di sana terdapat rincian penjelasan kenapa ketiga limbah ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, itu tentang dampak pencemaran air. Yang pertama itu penurunan kualitas lingkungan, yang kedua itu gangguan kesehatan, yang ketiga pemekatan hayati, yang keempat merusak pemandangan, dan yang kelima mempercepat proses kerusakan benda. Nah, untuk penjabarannya sama seperti yang tadi, silahkan kalian buka buku paket kalian, itu di halaman, untuk yang pertama ada di halaman yang 54, untuk yang dampak kedua itu di halaman 54 sampai 55, dampak yang ketiga itu di halaman 55, dampak keempat ada di halaman 55, dan yang kelima, dampak yang kelima itu ada di halaman 56. Lanjut ke cara penanggulangannya. Di sini cara penanggulangan pencemaran air ada 3. Yang pertama pembuatan kolam stabilisasi, yang kedua IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, dan yang terakhir itu pengolahan ekstreta. Nah, ini juga silahkan kalian baca untuk rincian bagaimana cara penanggulangan menggunakan cara ini. Silahkan kalian buka buku paket kalian di halaman 57 sampai 59. Oke, sekian untuk materi pertemuan ini. Ibu harap kalian paham dengan apa yang Ibu coba jelaskan. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke Ibu langsung. Itu bisa melalui via chat, WA, atau ketemu langsung dengan Ibu di sekolah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.